pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari yang baru yang Tuhan persiapkan bagi kami. Ajari kami agar semakin bijaksana untuk memilih dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau saat ini kami boleh menerima sabda-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, ya Gembala yang baik. Kami sudah siap untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan perlengkapi sebagaimana yang Tuhan rancang. Terima kasih Bapa, sumber kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan yang mau kita dengarkan pagi ini terambil dari surat Paulus yang kedua dalam ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, karena kita ini adalah buatan tangan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudaraku semuanya, seandainya Anda dan saya ditanya, seperti apakah kehidupan ini? Ada orang bilang, kehidupan ini seperti main bola. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ada yang bilang kehidupan ini seperti naik sepeda. Harus ada keseimbangan. 50-50. 50% rohani, 50% rohani. Kalau itu terjadi, kita akan masuk surga. Ada yang bilang hidup ini seperti kembang yang mengindahkan, yang memberikan kesejukan, yang memberikan kesegaran. Dalam segala suasana, kembang itu hadir. Juga dalam keadaan perkabungan, dia hadir menyegarkan. Kembang itu mencerahkan. Seperti itulah panggilan kita di hadapan Tuhan. Seperti itulah rancangan Tuhan dari sejak semula, dari setiap kita sampai sekarang. Dan firman Tuhan juga untuk kita pagi ini mempertegas akan keberadaan kita, bahwa kita itu adalah sebagai mitra Allah, mewakili Allah, representasi kehadiran Allah di bumi ini untuk memberikan pencerahan seperti kembang yang menghadirkan suasana yang menyejukkan. Panggilan kita membawa nilai-nilai yang datang dari Tuhan. Seperti apa kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yang sedang mewabah di tengah-tengah kita. Kita sungguh dipakai oleh Tuhan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Kita harus aktif melakukan protokoler yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Stay at home, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan hindari keramaian. Dan kita akan membawa kasih dan kebersamaan di tengah-tengah yang tidak menyejukkan ini. Saudara-saudara yang terkasih, walaupun di tengah-tengah kita banyak yang sedang menunjukkan yang tidak bersahabat dengan orang-orang yang lain karena tidak mau ikut dalam untuk memutuskan mata rantai ini dengan meremehkan segala apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi kita sebagai orang yang percaya, orang yang dirancang Tuhan, membawa nilai-nilai yang datang dari Tuhan, harus berbeda dengan mereka. Saudara-saudara, panggilan kita juga seperti apa yang dikatakan dalam firman-Nya, kita hidup di dalam Tuhan. Artinya tidak ada satu hari pun, hari-hari kehidupan kita libur di hadapan Tuhan, day off di hadapan Tuhan. Kita membawa misi Tuhan. Karena tanpa bersama dengan Tuhan, kita membuka lebar di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, kegelapan yang akan menguasai hidup kita. Kehadiran kita adalah untuk tetap ada di dalam Tuhan. Tidak jarang manusia mengatakan, saya tidak mampu melakukan sesuatu yang berkenaan dengan panggilan dan suruhan Tuhan. Itu mungkin terjadi kalau kita tidak memiliki. Sungguh sulit sekali membagikan yang tidak kita miliki. Untuk itu Tuhan berjanji menyertai kita. Tuhan berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Dekatlah dengan Tuhan, pintalah kepada Tuhan.
Dia akan memberikan Anda kekuatan, kebijakan, dan sukacita yang datang dari Tuhan, yang bisa Anda bagikan kepada orang lain, sebagaimana Kristus menyuruh kita untuk bermakna di dalam perkembangan zaman yang terus berjalan, di dalam persoalan yang tidak pernah selesai dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kita juga sebagai milik Tuhan sangat berharga di hadapan Tuhan. Andai kata satu orang manusia pun di dunia ini, dia tetap datang untuk menyatakan cinta kasihnya. Dia menyatakan pengorbanannya di kayu salib. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk membentuk kita menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan tidak meninggalkan siapapun kita. Untuk itu, Tuhan telah berkorban sampai di padang kayu salib untuk memberikan sebuah kehidupan baru. Karena kasihnya, dia mengorbankan anaknya. Kalau seperti itu kasih Tuhan untuk kita, selayaknya kita juga untuk setia kepada Tuhan. Tuhan sudah naik ke surga, dan dia tetap bekerja untuk kita dan terus mendampingi kita dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus dikirimkannya menyertai kita supaya kita mampu melakukan sesuatu di luar daripada apa yang boleh kita pikirkan. Kalaupun Anda dan saya sulit untuk melakukan itu, pintalah kepada Tuhan kekuatan. Tuhan akan menyertai kita dalam hari-hari kehidupan kita yang tidak terlepas dari pergumulan kita. Kemampuan kita, kebolehan kita melakukan panggilan Tuhan kalau Tuhan bersama dengan kita. Kalau Tuhan menguatkan kita, kalau Tuhan memampukan kita. Selamat berjuang bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami kembali datang ke hadirat-Mu Bapa, menaikkan puji syukur dan hormat kami atas segala kasih-Mu yang boleh kami nikmati sampai pagi ini. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan, meteraikan itu dalam setiap hati kami, supaya kami semakin bermakna bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, sambut kami di pagi hari ini. Baharui kami oleh firman-Mu, agar kami layak menuju masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, roti kehidupan kami. Dampingi kami sepanjang satu hari. Amin.